Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3491 Pencerahan Lin Bai. Duduk bersila di gua peri pedang Hong Nong, Lin Bai seperti biksu tua yang kesurupan, matanya kusam, menatap lurus ke empat lukisan di depannya, seolah-olah dia kesurupan. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Lin Bai tersadar dari pikirannya dengan sikap putus asa, menghela nafas dengan getir, berbalik dan berjalan keluar gua. Saat ini, Lin Bai tidak pernah menyadari integritas pedang abadi Hong Nong. Tepat setelah meninggalkan gua, Lin Bai ingin meninggalkan Menara Tao dan kembali ke ibu kota dewa, tetapi saat dia meninggalkan gua, dia melihat Mo Ling datang dari kejauhan. Saudari Mo Ling, apakah ini suatu kebetulan? Lin Bai menyapa sambil tersenyum. Mo Ling terbang sambil tertawa kecil dan berkata, saya juga ingin belajar tentang prinsip-prinsip Tao dari pedang abadi Hong Nong, tapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan saudara muda Lin Bai. Saya ingin tahu apakah saudara muda Lin Bai bisa mendapatkan beberapa wawasan. Saya tidak. Terlalu misterius. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan getir. Setelah mengobrol dengan Mo Ling di dalam gua, Mo Ling masuk ke dalam gua, sementara Lin Bai langsung kembali ke ibu kota dewa. Kembali ke Gunung Xiao Yuan, Lin Bai mengeluarkan token transmisi suara dan bertanya tentang eksekusi Su Jin, tetapi aliansi pedang sepertinya tidak menemukan apapun. Setelah istirahat malam, Lin Bai pergi ke Daolou lagi keesokan paginya. Saya datang ke gua peri pedang Hong Nong dan duduk di sana sepanjang hari. Saat pergi, dia melihat Mo Ling datang lagi. Sepertinya Mo Ling datang ke sini setiap hari seperti ini. Lin Bai tersenyum dan mengobrol lagi dengan Mo Ling, lalu berbalik dan pergi. Kemudian pada hari ketiga, saat Lin Bai pergi, dia melihat Mo Ling lagi, yang membuat Lin Bai sedikit aneh. Apakah kakak senior Mo Ling sepertinya datang ke sini setiap hari? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Saudara muda Lin Bai, bukankah dia datang ke sini setiap hari? Mo Ling menutup mulutnya dan tersenyum, menawan dan menawan, seolah dia mencoba menggunakan kecantikannya untuk melumpuhkan Lin Bai. Tapi Lin Bai bepergian ke seluruh negeri dan bertemu monster yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga bertemu banyak wanita yang lebih cantik dari Mo Ling. Bagaimana dia bisa tertipu olehnya? Kalau begitu tolong, kakak perempuan. Lin Bai menjawab sambil tersenyum, berbalik dan pergi. Mo Ling mengucapkan selamat tinggal pada Lin Bai dengan senyuman di wajahnya setelah Lin Bai pergi, ekspresinya perlahan menjadi gelap. Sepertinya dia menjadi curiga. Jika demikian, aku khawatir dia tidak akan datang untuk bermeditasi. Mo Ling berpikir dalam hatinya dan segera berteriak, adik laki-laki Lin Bai, diam. Lin Bai berhenti dan melihat ke belakang di Mo Ling. Mo Ling berjalan sambil tersenyum dan berkata, adik laki-laki, tahukah kamu mengapa begitu banyak dari kita ingin mendapatkan apa yang disebut tulang Tao? Lin Bai terkekeh dan berkata, kakak senior telah mengatakan sebelumnya bahwa jika kamu mendapatkan buah Tao, kamu punya peluang untuk menerobos ke alam Tao. Mo Ling menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sebenarnya, ada kegunaan lain. Bagi prajurit yang mendapatkan tulang Tao, Paviliun Long Ting Feng akan memberi mereka tanda untuk pergi ke makam para dewa. Saya ingin tahu apakah saudara muda Lin Bai tahu tentang makam para dewa. Lin Bai tiba-tiba teringat bahwa Daolou mengontrol kualifikasi untuk memasuki makam para dewa. Meskipun Daobon luar biasa, tidak semua pejuang bisa memasuki Dao Realm setelah mendapatkan Daobon. Mendapatkan Daobon hanya berarti dia selangkah lebih dekat ke Dao Realm. Lalu dia harus pergi ke makam para dewa. Token itu adalah garis pertahanan terakhir sang pejuang. Kata Mo Ling sambil terkekeh. Terima kasih, kakak senior, telah memberitahuku. Lin Bai berkata penuh terima kasih. Setelah mengatakan itu, Lin Bai berbalik dan pergi. Mo Ling mengirimmu pergi sambil tersenyum. Setelah kembali ke Gunung Xiao Yuan, Lin Bai duduk bersila di ruang rahasia dan berkata sambil terkekeh, setiap hari ketika saya keluar dari Gua Sword Immortal Hong Nong, saya dapat bertemu dengan kakak senior Mo Ling. Pada awalnya kupikir dia jam berapa aku kembali, tapi sekarang aku memikirkannya dengan hati-hati, aku khawatir dia telah menungguku di luar. Jadi setiap kali aku keluar dari gua, dialah yang pertama muncul di depan saya. Ini bukan suatu kebetulan. Ini lebih seperti memata-mataiku. Lin Bai terkekeh pelan, saya pikir setelah putus dengan kakak senior Mo Ling hari ini, saya tidak ingin pergi ke Menara Tao lagi. Bagaimanapun, saya masih memiliki buah Tao kering di tas penyimpanan saya. Ini yang disebut Tao tulang sangat penting bagi saya. Sejauh yang saya tahu, itu opsional.
Tetapi kakak senior Moling sepertinya telah memperhatikan bahwa saya tidak ingin pergi ke Menara Tao lagi, jadi hari ini saya sengaja mengusulkan agar prajurit yang memahami tulang Tao akan diberikan tanda makam dewa. Saya tidak terlalu tertarik dengan tulang Tao. Tapi saya sangat tertarik dengan makam para dewa. Mata Lin Bai bersinar dengan cahaya aneh. Sejak Lin Bai datang ke ibu kota dewa, dia telah mendengar orang-orang menyebutkan keberadaannya. Dari makam para dewa berkali-kali. Orang-orang yang memperjuangkan hegemoni di makam para dewa semuanya kuat di alam Tao. Alasan mengapa keluarga Dewa Pedang, keluarga Dewa Racun, dan Kerajaan Suci Pusat dapat menjamin keabadian abadi adalah karena banyak dari negara adidaya mereka yang berlatih keras di makam dewa. Meskipun sulit untuk meninggalkan makam dewa, kembalinya orang kuat manapun di makam para dewa akan menyebabkan perubahan yang mengejutkan di benua kuno. Terlebih lagi, kitab suci pedang yang dipraktikkan Lin Bai saat ini adalah rumor tentang orang sakti bernama Nanming Daozun di makam para dewa, yang membuat Lin Bai semakin penasaran dengan makam para dewa. Lupakan saja, karena aku bisa mendapatkan token untuk pergi ke makam para dewa, ini bisa dianggap sebagai jalan keluar. Lagi pula, aku sudah punya beberapa ide tentang 4 gambar pedang abadi Hong Nong. Jika aku lebih berhati-hati, tidak akan sulit untuk memahaminya. Lin Bai terkekeh dan berkata, saya ingin melihatnya. Setelah saya memahami Taoisme pedang abadi Hong Nong, apa yang Anda inginkan, kakak senior Mo Ling? Lin Bai mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Pada saat yang sama, Lin Bai mengeluarkan token transmisi suara dan memberikannya kepada aliansi pedang untuk mulai membuat pengaturan untuk Su Jin dalam 3 hari. Pada hari keempat, Lin Bai masuk ke Menara Tao lagi. Sesampainya di Gua Sword Immortal Hong Nong, dia duduk bersila dan melihat keempat gambar di depannya. Pemuda makan semangka dengan senyuman di wajahnya, petani tua membajak sawah dengan ternaknya, pemuda yang memegang pedang untuk melawan para bandit, kapal tanker air besar. Mata Lin Bai dalam dan tajam. Saat ini, Lin Bai sepertinya telah melihat sesuatu. Beberapa hari terakhir ini, aku selalu mengira 3 orang dalam 4 lukisan ini adalah Hong Nong dan ayahnya, tapi sekarang aku merasa mereka adalah orang yang sama. Lin Bai menundukkan kepalanya dan tampak bergumam. Petani tua itu dia, pemuda itu dia, dialah yang membunuh bandit, dialah yang mengendalikan ternak. Aku bahkan berpikir bandit-bandit itu adalah dia juga. Lin Bai perlahan berdiri dari tanah, melihat pada keempat lukisan tersebut, dan berkata dengan enteng, kalau tidak salah, keempat lukisan ini melambangkan kehidupan praktik Hong Nong. Kincir air besar dan desa adalah tempat ia dilahirkan, desa pegunungan yang tenang dan damai, tapi Hong Nong tampaknya tidak ingin menjadi orang biasa. Dia dengan tegas memulai jalur latihan spiritual. Dengan semangat seorang pemuda, dia menghunus pedang ke seluruh dunia. Kincir air besar dan desa adalah yang pertama dari 4 lukisan. Pemuda itu memegang pedang dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Dia telah menaklukkan zaman kuno dan modern dan bangga dengan ambisinya. Penuh, ini lukisan kedua, yaitu lukisan makan semangka. Petani merah, yang terkenal selama berabad-abad, membiakkan iblis batiniah dan merasa sulit untuk memasuki Tao. Dia hanya bisa membunuh iblis batiniah dengan pedangnya. Dengan lukisan ketiga, cara membunuhnya setan batin adalah kembali ke niat aslinya, kembali ke desa pegunungan kecil tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Menyaksikan kincir air besar perlahan berputar, ia juga belajar dari ayahnya. Mengendarai lembu untuk membajak sawah. Inilah yang lukisan keempat. Latihan selalu berbentuk lingkaran, dengan titik awal dan akhir. Dan saat kita terus melangkah ke dunia ini, kita terus-menerus dihadapkan pada hal-hal yang luar biasa dan luar biasa dari dunia ini. Orang-orang yang agung sering kali membuat banyak hal yang terlalu rumit, tapi nyatanya hidup ini sangat sederhana. Bekerja saat matahari terbit dan istirahat saat matahari terbenam, inilah hidup. Petani membajak sawah saat matahari terbit dan pulang ke rumah saat matahari terbenam. Inilah hidup. Ini juga latihan. Prajurit melatih ki mereka untuk menerobos alam dan melatih alam untuk memasuki Tao. Ini juga kehidupan dan latihan. Dunia adalah lingkaran, dan segala sesuatu adalah lingkaran. Taoisme adalah lingkaran, dan Buddhisme adalah lingkaran takdir. Meskipun seiring bertambahnya usia dan pengalaman, kita melihat banyak hal sebagai terlalu rumit, namun kenyataannya semuanya sangat sederhana. Yang disebut kesederhanaan terbesar. Pada saat ini, mata Lin Bai yang keruh dan bingung dengan cepat mendapatkan kembali cahaya terang. Lin Bai, saya mengerti. Bab 3492 kembali ke alam dan kesederhanaan.
Mata Lin Bai dengan cepat kembali jernih karena kebingungan, berkedip dengan sedikit cahaya. Lin Bai mau tidak mau mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanannya, meletakkannya di telapak tangannya, dan berkata dengan lembut, saya telah berjalan jauh-jauh. Sudah lebih dari 10 tahun sejak saya membangunkan saya. Semangat bela diri pada usia 18 tahun. Dalam perjalanan panjang ini, saya telah melihat banyak orang jenius dan banyak ilmu pedang. Para jenius dan ilmu pedang itu, ada yang menggemparkan dunia, dan ada pula yang lebih buruk daripada sampah. Beberapa ilmu pedang sangat mencolok, dan beberapa ilmu pedang sungguh luar biasa. Pedang tertinggi. Lin Bai berdiri di dalam gua, pedang iblis bergetar, dan niat pedang menyebar dari tubuhnya. Di gua ini, Lin Bai sekali lagi berlatih ilmu pedang dari pedang tertinggi yang dia peroleh di Miracle Ridge. Kumpulan ilmu pedang ini juga disebut Mo Wen, dan pembudidaya pedang menciptakannya sendiri. Namanya Ye Jinghong. Sampai hari ini, Lin Bai masih mengingat pendekar pedang luar biasa dari Miracle Ridge ini. Sangat disayangkan Ye Jinghong terbunuh tahun itu. Jika tidak, dengan bakatnya, hanya sedikit pembudidaya pedang di benua kuno ini yang bisa melampauinya. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi di Miracle Ridge, dia menciptakan pedang tertinggi sendiri. Meskipun teknik pedang ini terlihat sangat kekanak-kanakan, Lin Bai merasa itu mengandung makna yang luar biasa. Kumpulan ilmu pedang ini juga merupakan salah satu ilmu pedang yang paling lama dipraktikkan Lin Bai dan paling nyaman digunakan sejak ia memasuki dunia seni bela diri. Teknik pedang pembunuh naga. Tidak lama kemudian, teknik pedang Lin Bai tiba-tiba berubah. Kekuatan pedangnya seperti kebangkitan naga gila, sombong dan luar biasa, memandang rendah dunia. Niat pedang dan kekuatan pedang ini mengandung arti keunggulan atas semua makhluk hidup ini jelas merupakan ilmu pedang arogan Lin Duo. Saat Lin Bai menarikan pedangnya di dalam gua, semburan niat pedang menyebar dari gua pedang abadi Hong Nong. Tampaknya seekor naga yang telah lama tertidur perlahan-lahan terbangun dan membuka matanya yang memandang rendah dunia. Niat pedang dari pedang abadi Hong Nong menyebar seperti kekuatan surga pada saat ini, niat Tao dari gua di seluruh bangunan Tao langsung menjadi tertekan. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya keluar dari gua orang kuat di mana-mana dan menatap Dao Lou, itulah gua tempat Sword Immortal Hong Nong berada. Mungkinkah dikatakan bahwa seseorang telah merasakan tulang Tao dari Sword Immortal Hong Nong? Banyak orang berteriak masuk terkejut, dan bergegas satu demi satu, tiba di luar gua pedang abadi Hong Nong. Mereka datang cukup terlambat, karena sudah ada orang yang berdiri di sini menunggu lama. Orang ini adalah Mo Ling. Sejak Lin Bai datang ke Dao Lou, Mo Ling akan menunggu Lin Bai menyadari pikirannya di luar gua Sword Immortal Hong Nong. Hari ini, Mo Ling merasakan niat pedang yang memancar dari gua pedang abadi Hong Nong, dan dia segera memberi tahu Dong Dian. Saat niat pedang yang memancar dari gua pedang abadi Hong Nong menjadi semakin kuat, semakin banyak prajurit di luar gua. Di tengah kerumunan juga ada tokoh-tokoh seperti Fu Tu, Gong Yang Hao, Huang Jinyu dan lainnya. Kali ini, Dong Dian membawa Tang Su dan Liu En ke gua. Tuan. Mo Ling memandang Dong Dian dengan penuh semangat, matanya penuh kejutan. Dong Dian melihat langsung ke dalam gua dan berkata dengan tidak percaya, dia benar-benar melakukannya. Mo Ling berkata dengan penuh semangat, murid ingin memberi selamat kepada guru. Hahaha. Dong Dian sangat gembira, diam-diam mengepalkan tinjunya, dia sepertinya punya membuat semacam keputusan di dalam hatinya. Tang Su berdiri di samping Dong Dian dengan wajah tanpa ekspresi, ekspresi gelap, dan mata tajam yang tampak cemburu dan tidak mau. Dia telah mengunjungi gua pedang abadi Hong Nong tidak kurang dari 100 kali, dan telah mempelajarinya lebih lama dari Lin Bai, tetapi dia kembali tanpa hasil setiap saat. Sebaliknya, Lin Bai hanya berada di Menara Dao selama kurang dari beberapa hari. Kemudian dia menyadari buah Tao dari pedang abadi Hong Nong. Hal ini membuat Tang Su merasa sangat tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini bahkan membuat Tang Su sangat membenci Lin Bai. Di saat yang sama, Raja Naga dan Raja Phoenix juga datang satu demi satu. Di dalam gua, setelah Lin Bai selesai melakukan setiap teknik pedang, dia berhenti dan terkekeh, saya telah melihat banyak teknik pedang dan mempraktikkan banyak teknik pedang yang diciptakan oleh para jenius, tetapi beberapa teknik pedang mereka mencolok dan hanya fokus pada glamor penampilannya. Keterampilan pedangnya indah, tetapi kekuatannya tidak sebaik kura-kura. Saya juga telah melihat beberapa keterampilan pedang yang kelihatannya biasa saja, tetapi ketika pedang dipukul, itu seperti peri pedang yang turun ke bawah. Bumi. Tak terlukiskan. Saingan. Singkirkan penampilan cantik dan kembali ke niat awal yang paling penting dari ilmu pedang. Ini adalah kembali ke alam.
Apakah ini kesederhanaan jalan? Lalu apa yang asli yang paling penting niat ilmu pedang? Memikirkan hal ini, Lin Bai ada kilatan cahaya di matanya, dan dia berkata dengan dingin, bunuh. Niat awal yang paling penting dari ilmu pedang adalah untuk membunuh. Pedang adalah senjata untuk membunuh. Ilmu pedang secara alami adalah metode membunuh. Tidak peduli betapa indahnya ilmu pedang, tidak peduli seberapa biasa ilmu pedang itu, selama bisa mengalahkan lawan, maka itu adalah ilmu pedang yang bagus. Mendengar hal ini, ilmu pedang yang kuat muncul dari dalam gua, dan mata Lin Bai angkat dan lihat keempat lukisan itu. Gelombang niat pedang ini tiba-tiba muncul dari keempat lukisan itu. Pada saat ini, niat pedang yang terbang keluar dari empat lukisan menyatu menjadi sinar cahaya keemasan di depan Lin Bai. Dan cahaya emas ini berangsur-angsur berkumpul dan menjadi pedang emas kecil sebesar jari. Inilah inti kebenaran. Memegang daubon, Lin Bai meletakkannya di telapak tangannya dan melihatnya dengan hati-hati. Tiba-tiba, suara berkabut datang dari dalam gua, lihat pegunungan hijau di awan dan kabut, temui naga yang berenang di pasang surut, jalani ambisi masa lalu, pedang hijau dan peri. Gaya masa lalu, bulan di tahun yang sama, malam ini musim dingin tiba malam ini, dingin, pengembara di dunia mendengar tentang Tao, tetapi tidak melihat Tao datang menyambutku. Kalahkan semua musuh di dunia dengan satu pedang. Sekali dia memenangkan ketenaran dunia, ketika dia melihat ke belakang, dia pergi. Pada tahun-tahun ketika orang tuanya meninggal, rambut menyedihkan di pelipisnya berubah menjadi abu-abu. Lin Bai berkata dalam hati. Berdiri di dalam gua, mendengarkan samar-samar menggemakan suara halus, aku dipenuhi dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Dengan semangat mudanya, dia memegang pedang di dunia, mengalahkan semua musuh di dunia dengan satu pedang, dan pernah mendapatkan ketenaran di dunia, tetapi ketika dia menoleh ke belakang, orang tuanya telah meninggal, dan rambutnya telah beruban. Pelipisnya. Itu adalah orang yang menyedihkan, dan dia kembali ke rumah sendirian, tetapi dia sudah lama meninggal. Saran senior, saya pasti akan mengingatnya, junior. Pada saat ini, ketika Lin Bai melihat keempat lukisan itu lagi, dia sepertinya memiliki perspektif baru. Saat Lin Bai melihatnya barusan, keempat lukisan itu penuh dengan semangat muda, membunuh bandit, melawan musuh asing, penuh kebanggaan dan kebenaran. Tapi sekarang ketika Lin Bai melihatnya lagi, dia dipenuhi dengan kesedihan dan duka yang tak terkatakan. Sepertinya itu adalah mimpi seorang petani merah. Lin Bai berdiri diam di dalam gua untuk waktu yang lama, akhirnya dia membungkuk dan membungkuk hormat, lalu berbalik dan berjalan keluar gua. Dengan diperolehnya Dao Gugu, takdir di dalam gua telah dipahami, dan Lin Bai tidak terus membuang waktu. Bagaimanapun, hari eksekusi Su Jin akan segera tiba, dan Lin Bai harus kembali untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Namun ketika Lin Bai keluar dari gua, dia tercengang, karena dia tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak orang yang menonton di luar gua Sword Immortal Hong Nong. Bab 3493 Belati Tukiong muncul. Saat Lin Bai keluar dari gua Sword Immortal Hong Nong, ratusan mata tertuju pada Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai tertegun dan memandang para prajurit di depannya dengan kaget. Bagaimana bisa ada begitu banyak prajurit di sini? Hal pertama yang menarik perhatian Lin Bai adalah Master Naga dan Master Phoenix. Diikuti oleh Dong Dian, Tang Su, Liu En, dan Mo Ling. Lalu ada Gong Yang Hao, Huang Jinyu dan lainnya. Jadi itu kamu. Lin Bai, bisakah kamu mendapatkan tulang Tao yang ditinggalkan oleh pedang abadi Hong Nong? Tanya Raja Naga dengan senyuman di wajahnya. Lin Bai membuka telapak tangannya, dan pedang emas kecil muncul di depan semua orang. Cahaya keemasan terang dan menyilaukan. Lin Bai bertanya dengan lembut, bisakah saya mendapatkan kualifikasi untuk memasuki makam para dewa? Tuhan tertawa keras, tentu saja Anda bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki makam para dewa. Buah Dao ini diperoleh dengan susah payah. Tingkat kultivasi Anda sekarang rendah. Saat Anda menerobos ke alam kuasi Dao di masa depan, Anda akan dapat melakukannya, gunakanlah. Ini efek yang ajaib. Ketika kamu kembali ke Longting nanti, aku akan mengirim seseorang untuk membawakanmu kualifikasi untuk makam para dewa. Terima kasih banyak. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Master Phoenix terkekeh dan berkata, selamat, tampaknya Longting benar-benar telah menerima murid yang baik. Beberapa hari yang lalu, dia menduduki peringkat pertama dalam kompetisi Longtai, dan beberapa hari kemudian dia memenangkan tulang Tao abadi pedang. Tampaknya begitu dalam beberapa tahun, Longting akan menjadi murid terbaik. Sekali lagi akan ada orang kuat di alam kuasi Dao.
Raja Naga tersenyum dengan senyum di wajahnya. Sebagai Raja Naga, jika pengadilan naga adalah kuat, maka dia akan menjadi kuat. Semakin banyak orang berkuasa di Istana Naga, semakin tinggi pula status Raja Naga di ibu kota ilahi dan kerajaan suci. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap tahun dalam kompetisi, murid Paviliun Feng telah menunjukkan kesuksesan besar di platform naga, yang membuat banyak orang di kota berpikir bahwa pengadilan naga sia-sia. Namun tahun ini, Lin Bai bertarung melawan para pahlawan di platform naga dan memenangkan platform naga. Juga membuat para murid kerinduan merasa bangga, dan bahkan membuat wajah Raja Naga bersinar. Terutama setelah kompetisi, Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17 berturut-turut mengundang Raja Naga sebagai tamu, dengan maksud untuk mengizinkannya berpartisipasi dalam perebutan ahli waris. Meskipun Raja Naga langsung menolak, itu jelas semacam status dan pengakuan. Hanya yang kuat yang akan dimenangkan oleh Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17. Beberapa orang lemah bahkan tidak memenuhi syarat untuk menang. Lin Bai, ikut aku. Dong Dian memandang Lin Bai dengan senyum di wajahnya. Mata Lin Bai berbinar, dan dia mengikuti Dong Dian dalam diam. Lagi pula, di Istana Yang, Dong Dian dikenal sebagai mentor Lin Bai, kini Lin Bai tidak bisa menolak perkataannya secara langsung. Terlebih lagi, bahkan Raja Naga tidak berkata apa-apa ketika dia mendengar bahwa Dong Dian meminta Lin Bai untuk mengikutinya. Sekelompok orang meninggalkan Menara Dao dan kembali ke Gunung Wujian. Di Gunung Wujian, Dong Dian berkata dengan senyuman di wajahnya, hahaha, oke, saya, Dong Dian, telah mengajar murid yang baik lagi, Moling, pergi dan keluarkan anggur yang telah saya simpan selama bertahun-tahun. Hari ini kami merayakan Lin Bai, Anda tidak akan kembali sampai Anda mabuk. Ya, Tuan. Moling tersenyum bahagia dan segera berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, di tepi sungai, Lin Bai, Tang Su, Moling, dan Liu En menemani Dong Dian duduk. Moling mengambil anggur berkualitas dan mengisinya untuk beberapa orang. Ayo, saudara muda Lin Bai, izinkan saya bersulang untuk saudara saya. Ada banyak kesalahan sebelumnya, tolong jangan tersinggung. Tang Su mengambil gelas anggur dan berkata kepada Lin Bai dengan senyum tulus. Lin Bai tersenyum, mengambil gelas anggur, dan setelah melihatnya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa anggurnya sepertinya tidak ada bedanya, jadi dia bisa meminumnya dengan Tang Su setelah mendentingkan gelasnya. Lin Bai bahkan mengawasinya, melihat Tang Su meminumnya sebelum dia meminumnya sendiri. Setelah minum selama 3 putaran, Dong Dian sangat bersemangat dan berkata kepada Lin Bai dengan senyuman di wajahnya, Lin Bai, kamu telah memperoleh tulang dao dari pedang abadi Hong Nong, tetapi tingkat kultivasimu rendah dan kamu hanya di alam aspirasi tingkat ke-7. Tulang dao ini sangat penting bagi Anda. Saat ini, itu tidak banyak berguna. Anda harus menunggu sampai Anda mencapai alam kuasi dao, gunakan tulang tao dan tingkatkan tao pesona, maka kamu akan memenuhi syarat untuk menerobos ke alam tao. Instrukturnya benar, jadi saya tidak terburu-buru menggunakan Dao Bond. Saya akan melestarikannya dengan hati-hati. Tidak mungkin ada anak muda manapun yang bisa mendapatkannya. Lin Bai berkata dengan senyuman di wajahnya, menatap dalam-dalam dengan matanya. Dia melirik ke arah Dong Dian, yang senyumnya penuh warna cerah. Mendengar perkataan Lin Bai, Dong Dian tersenyum sedikit canggung dan terkekeh, maksudku adalah, aku sudah lama terjebak di alam kuasi Dao. Jika tulang dao ini diberikan kepadaku, aku akan mendapat 30% kemungkinan untuk menerobos ke alam Tao. Setelah saya menerobos ke alam dao dan menjadi orang terkuat di benua kuno ini, saya akan memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak tulang dao untuk Anda. Lin Bai, jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Milikmu, kata Dong Dian sambil tersenyum. Seringai dingin muncul di sudut mulut Lin Bai, dan diam-diam dia mengejek di dalam hatinya, rubah akhirnya tidak bisa menyembunyikan ekornya. Maaf, mentor, saya memiliki kepribadian yang aneh dan saya tidak pernah suka bergantung pada orang lain. Lin Bai menolak dengan bijaksana. Saudara muda Lin Bai, sekarang kamu telah berkultivasi ke alam kuasi dao di alam kenaikan tingkat ke-7. Saya tidak tahu berapa tahun dan bulan yang dibutuhkan. Kamu harus menyerahkan tulang tao terlebih dahulu kepada tuannya. Dia akan mempertimbangkannya untukmu. Tang Su juga menasihati. Kata. Moling terkekeh dan berkata, ya, saudara junior, sekarang sang guru telah mencapai alam kuasi dao, dan hanya selangkah lagi dari alam tao. Ketika dia memasuki alam tao, akan ada banyak manfaat bagi kita. Lin Bai terkekeh.
Berkata, kakak senior Mo Ling, saya pikir Anda telah salah paham. Saya selalu mengatakan bahwa saya bukan murid Dong Dian. Saya memiliki guru saya sendiri. Terlebih lagi, di hati guru Dong Dian, dia tampaknya tidak menganggapku sebagai murid. Murid, jika tidak, kamu tidak akan menahan diri ketika mengajariku, 72 pembunuhan di api penyucian. Sungguh. Dong Dian mendengar Lin Bai menyebutkan 72 pembunuhan di api penyucian, dan senyumnya tiba-tiba mengeras, dengan dingin dia berkata dengan suara, Dugu Xinghe memberitahumu. Lin Bai tidak menjawab saat ini. Sebaliknya, dia berdiri, mengepalkan tinjunya dan berkata, Guru Dong Dian, saya berterima kasih kepada Anda atas membawaku ke Istana Yang, tetapi sebagai imbalannya, aku juga mengalahkan Tuhan untukmu. Gong Yang Hao, murid Master Pedang Du, mengizinkanmu memenangkan pertarungan judi 100 tahun yang lalu, dan kamu mengajariku ilmu pedang hanya untuk digunakan aku untuk memenangkan kompetisi. Dengan cara ini, kita telah menyelesaikan dendam kita. Hari ini aku tidak akan menyerahkan tulang taoku. Lin Bai mengucapkan selamat tinggal. Lin Bai mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat, membungkuk ke Dong Dian, dan berbalik untuk pergi. Sekarang setelah dia memperjelas kata-katanya, Lin Bai tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Setelah berterima kasih padanya, Lin Bai keluar dari Gunung Wujian. Dong Dian, Tang Su dan yang lainnya duduk diam, sepertinya tidak berniat menghentikan Lin Bai. Tetapi ketika Lin Bai berjalan 100 langkah, dia tiba-tiba merasakan kekuatan spiritual di tubuhnya tidak teratur, dan organ dalam Lin Bai langsung terluka. Wajah Lin Bai menjadi pucat, dia menyemburkan seteguk darah di tempat, dan jatuh ke tanah dengan ekspresi sedih. Bagaimana mungkin? Saya jelas merasa tidak ada racun di dalam anggur, tapi mengapa? Saat Lin Bai jatuh, matanya melebar dan dia berkata tidak percaya. Tang Su berdiri saat ini dan terkekeh, saudara muda Lin Bai, kamu tidak menyangka bahwa anggur yang kamu minum memang tidak beracun, tetapi aroma pemerah pipi di tubuh kakak muda Mo Ling tidak enak jika kamu menciumnya terlalu banyak. Pada saat ini, Mo Ling berdiri, dia berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum seperti bunga, saudara muda Lin Bai, pangeran ke-17 memintaku untuk menyapamu. Juga, bagaimana, mayat Wuyu Bedak, yang kubawa dari keluarga Dewa Racun? Kalian adalah orang-orang dari keluarga Dewa Racun. Lin Bai menatap Mo Ling dengan mata terbelalak. Bab 3494 lama tidak bertemu, dunia ini. Dengan keras, tubuh Lin Bai jatuh dengan keras ke tanah, darahnya dengan cepat berubah menjadi hitam, dan seluruh tubuhnya menjadi kaku, seperti mayat yang akan mati. Lin Bai menatap Mo Ling dengan mata terbelalak, dan berkata dengan dingin, kamu adalah murid keluarga Dewa Racun. Mo Ling berdiri, membungkuk pada Lin Bai, dan terkekeh, aku membuatmu tertawa, saat kamu menyerang racun keluarga Tuhan, saya berada di kota Tuhan dan melarikan diri. Mayat Wuyu ini adalah racun mematikan yang telah saya persiapkan khusus untuk Anda sejak lama. Saya ingin tahu apakah Anda puas dengan itu. Wajah Lin Bai menunjukkan kemarahan. Tang Su terkekeh dan berkata, saudara muda Lin Bai, saya benar-benar tidak menyangka kamu menjadi begitu luar biasa. Long Tai baru saja memenangkan tempat pertama, dan sekarang kamu memiliki tulang tao dari pedang abadi Hong Nong. Jika kamu terus tumbuh seperti ini, aku khawatir ini akan sangat sulit. Tidak akan lama lagi tak seorang pun di kota suci ini dapat menghentikanmu. Tapi sayang sekali, kamu akan mati di sini hari ini. Liu En berdiri. Diam dan melakukan tidak bicara. Dong Dian menatap Lin Bai dengan senyuman dingin dan sepasang mata seperti pisau, menyaksikan nyawa Lin Bai terkuras dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Seluruh tubuh Lin Bai kaku, dan tian di tubuhnya kehilangan kepekaannya, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan spiritualnya. Apa yang harus saya lakukan? Terlalu ceroboh. Lin Bai merasa menyesal, tetapi dia juga memikirkan tindakan balasan, karena Lin Bai tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu. Jika mayat Wuyu terus menyebar, Lin Bai akan mati total dalam waktu kurang dari 1,5 saat. Apakah kamu menggunakan Devouring Sword Soul? Lin Bai sekarang hanya memikirkan tentang Devouring Sword Soul, tetapi racun adalah musuh terbesar dari Devouring Sword Soul. Jika kamu menabur melon, kamu akan menuai kacang. Jika kamu menggunakan Devouring Sword Soul untuk menelan racun, kamu hanya akan mendapatkan racun yang lebih beracun. Ada pro dan kontra dalam menelan jiwa pedang. Hal yang paling kuat tentang jiwa pedang menelan adalah ia dapat menelan dan memurnikan segala sesuatu di dunia, menyuntikkannya ke dalam tubuh Lin Bai, dan mengubahnya menjadi kekuatan Lin Bai.
Tapi ini juga merupakan kelemahan terbesar dari jiwa pedang yang memangsa, karena begitu Lin Bai menggunakan jiwa pedang yang memangsa untuk menelan racunnya, dia akan mendapatkan racun yang lebih mengerikan lagi. Oleh karena itu, setelah Ling Tianzi mengetahui bahwa Lin Bai memiliki roh bela diri yang memangsa, dia berulang kali memperingatkannya untuk tidak menelan racun, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Lin Bai tahu bahwa jika dia menggunakan jiwa pedang yang memangsa untuk menelan racun di tubuhnya, dia pasti akan mencari kematian. Tidak dapat menggunakan jiwa pedang yang memakan, bisakah Lin Bai menyaksikan dirinya mati? Lin Bai mendongak dan melihat Dong Dian dengan cibiran di wajahnya, Tang Su dan Mo Ling dengan senyum bangga, dan Liu En dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Hati Lin Bai meledak karena amarah yang luar biasa. Pada saat ini, kesadaran Lin Bai berangsur-angsur kabur, dan dia hanya merasa tubuhnya sangat berat, seolah jiwanya hendak meninggalkan tubuhnya. Sekarat. Dunia kekacauan, tidak mungkin, tidak ada setan, tidak ada setan, tidak ada bentuk, tidak ada bentuk, tidak ada langit, hanya langit dan bumi yang paling ekstrim, menghadap Xuan Huang, mencetak matahari dan bulan, memberi nutrisi pada energi Xuan Ming, suka dan tidak suka, suka membunuh. Tiba-tiba, di mata Lin Bai, ada suara seseorang di benaknya yang melantunkan kitab suci kuno dan misterius. Ketika Lin Bai mendengar kitab suci, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru di dalam hatinya, iblis benih hati Tao. Kitab suci ini jelas merupakan iblis benih hati Tao yang telah dipraktikkan Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai juga memahami bahwa orang yang melantunkan kitab suci mungkin adalah pikiran jahat di hati Lin Bai, Xuan Tong. Penglihatan Lin Bai mulai kabur, dan lambat laun dia tidak bisa melihat dunia dengan jelas. Tapi ketika dia tidak bisa melihat dunia dengan jelas, Lin Bai melihat sesuatu yang lain, itu adalah sosok, berpakaian putih, dengan mata berdarah dan rambut putih, wajah jahat, dan senyum nakal. Menggunakan hati Dao untuk menanam setan dapat menyerap racun ini. Xuan Tong memandang Lin Bai dan tertawa dengan suara rendah. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya, seolah ingin menarik Lin Bai pergi. Lin Bai memandang Santong dengan ekspresi membosankan. Lin Bai tahu jika Xuan Tong muncul lagi pada saat ini, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Terakhir kali di Kabupaten Longhe, setelah Xuan Tong muncul di dunia, dia bertindak sembarangan selama beberapa bulan, menyebabkan kekacauan dan keluhan di Kabupaten Longhe. Kemanapun Xuan Tong lewat, ada mayat di mana-mana dan aliran darah. Dia bahkan menjadi begitu melanggar hukum sehingga dia memasuki Yamen Prefek Longhe dan menantang para pahlawan. Melanggar hukum dan nakal. Untungnya, Lin Bai bangun tepat waktu, jika tidak, tidak ada yang tahu hal keji apa yang akan dilakukan Xuan Tong. Lin Bai ragu-ragu, dia memandang Santong dan tidak ingin menjangkau. Xuan Tong tidak terburu-buru, dan berkata sambil tersenyum tipis, jika kamu masih tidak ingin menggunakan kekuatan iblis yang ditanam di dalam hati, kamu pasti akan mati hari ini. Jika kamu mati, orang tuamu harus melakukannya tinggal di penjara gelap selama sisa hidup mereka, berlama-lama dan menderita. Penyiksaan, apakah kamu lupa apa yang pernah dikatakan Lan Ling dan Su Yanhua kepadamu? Orang tuamu sedang menunggumu. Sekarang kita berada di ibu kota ya Tuhan, kita hanya selangkah lagi, dan Anda dapat segera pergi ke pengawas surga untuk menyelidikinya. Sekarang setelah Anda mengetahui kebenarannya, apakah Anda akan menyerahkan hidup Anda sekarang? Santong bertanya dengan senyuman di wajahnya. Lin Bai menatap Santong, dengan keengganan di matanya. Kamu sebaiknya segera membuat pilihan, karena kita tidak punya banyak waktu. Xuan Tong mengulurkan tangannya dan meletakkannya di depan Lin Bai. Mata Lin Bai tajam. Meskipun dia tahu bahwa membiarkan Xuan Tong keluar bukanlah langkah yang bijaksana, Lin Bai tidak punya pilihan lain sekarang. Segera, Lin Bai mengangkat tangannya dan meletakkannya di telapak tangan Santong. Saat kedua tangan bertabrakan, itu tampak seperti estafet, dan mata berdarah Xuan Tong menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Dong Dian, Tang Su, Mo Ling, dan Liu En memandang Lin Bai yang jatuh ke tanah dan perlahan-lahan kehilangan kesadaran untuk berjuang. Sepertinya dia sudah mati. Tang Su, pergi dan ambil tulang Tao dari tubuh Lin Bai. Dong Dian mencibir dan berkata, juga, Liu En, nanti kamu pergi ke kantor manajemen atas nama Lin Bai dan ambil milik Lin Bai tubuh. Bai layak memenuhi syarat untuk makam para dewa. Ya, Tuan. Tang Su tersenyum dan berjalan menuju Lin Bai. Terima kasih, Guru. Liu En berkata penuh terima kasih. Tang Su berjalan menuju tubuh Lin Bai dengan cibiran di wajahnya. Namun ketika dia mengambil 3 langkah, matanya tiba-tiba berubah.
Dia melihat Lin Bai tak bergerak di tanah. Tiba-tiba, rambut hitamnya meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bagi Sue Bai, pada saat ini, gelombang kekuatan mengerikan muncul lagi dari tubuh Lin Bai. Kekuatan ini berangsur-angsur naik dari alam aspiring tingkat ke-7, ke alam aspiring tingkat ke-8, ke alam aspiring tingkat ke-9, ke puncak alam aspiring, ke kesempurnaan agung alam aspiring, ke tingkat yang lebih tinggi. Alam Kuasi Dao. Aura alam Kuasi Dao ini meledak dari Lin Bai, Tang Su menjadi pucat karena ketakutan. Tuan! Tuan! Tang Su berteriak kepada Dong Dian dengan ngeri. Dong Dian, Mo Ling, dan Liu En juga memperhatikan perubahan aneh pada Lin Bai dan menatapnya. Saya melihat Lin Bai, yang memiliki rambut panjang seputih salju, perlahan bangkit dari tanah, matanya yang tertutup terbuka sedikit, bekas darah keluar dari matanya, dan senyuman muncul di sudut mulutnya, seolah-olah dia telah melihat terang hari lagi. Dia menengadah ke langit dan berkata sambil tersenyum bahagia, lama tidak bertemu, dunia manusia. Suantong kembali, pembunuhan akan segera dimulai, sungai penuh darah, dan pedang itu tidak terselubung. Bab 3495 Sungai tidak penuh darah, dan pedang tidak terselubung. Lama tidak bertemu, dunia manusia. Santong menengadah ke langit sambil tersenyum bahagia. Tang Su sangat ketakutan saat ini sehingga dia mundur terus-menerus. Dia dengan jelas merasakan nafas kehidupan menghilang dari tubuh Lin Bai. Dia seharusnya sudah mati, tapi kenapa dia tiba-tiba hidup kembali sekarang? Apakah kamu manusia atau hantu? Tang Su menunjuk ke arah Lin Bai dan meraung. Lin Bai berdiri dari tanah, matanya yang berlumuran darah terbuka sepenuhnya, dan dia memandang Tang Su dengan senyuman garang, saudaraku, kamu telah mengenali orang yang salah. Saya bukan Lin Bai, nama saya Suantong. Mo Ling tampak terkejut. Lin Bai jelas telah mati di bawah mayat wuyunya, tapi kenapa dia masih hidup? Kakak senior Tang Su, jangan bicara omong kosong padanya. Dia telah diracuni olehku dan pasti akan mati. Meskipun dia belum mati, kita bisa memberinya tumpangan. Kata Mo Ling dingin. Racun ini lumayan. Sangat cocok dengan seleraku. Ini sangat tonik. Setelah menyerap racun, tampaknya menjadi lebih kuat dan kuat. Suantong memandang Mo Ling sambil mencibir, dan berkata sambil terkekeh, aku bisa melihat terang hari lagi, berkat racunmu. Untuk membalas budimu, aku bisa berjanji padamu bahwa ketika kamu mati di tanganku, aku akan membuatmu tidak merasakan sakit. Ketika Mo Ling mendengar kata-kata Lin Bai, dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin karena suatu alasan, matanya bergetar, dan tubuhnya mulai gemetar. Dong Dian juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia mengambil beberapa langkah ke depan, menatap Suantong dengan dingin, dan berkata dengan dingin, Lin Bai, jangan berpura-pura menjadi hantu, aku ingin kamu mati begitu saja karena racun Mo Ling. Tapi aku tidak menyangka hidupmu akan sesulit ini, jadi aku sendiri yang akan datang dan mengantarmu pergi. Hanya kamu. Suantong memandang Dong Dian dengan jijik dan tertawa, dengan senyum nakal dan nakal. Mendengar tawa Suantong, Dong Dian tampak sangat terhina. Wajahnya memerah dan matanya tajam. Tiba-tiba sebuah pedang tajam muncul di tangannya, dan niat pedang yang mengerikan menyebar. Dia berkata dengan dingin, saya belum pernah menggunakan pedang selama 100 tahun, jadi aku akan menggunakanmu sebagai pedang pengorbanan hari ini. Saat dia berbicara, sosok Dong Dian bersinar, dan angin di sekitarnya naik, menderu ke langit dan bumi. Di tengah angin kencang, tidak ada cahaya matahari dan bulan, langit redup dan bumi gelap, hantu menangis dan serigala melolong, sepertinya akhir dunia sedang memasuki saat ini. Saat berikutnya, sosok Dong Dian tiba-tiba menghilang tertiup angin, dan cahaya pedang tajam menyerbu ke arah Suantong. Orang kuat dari alam kuasi Dao ini mengambil tindakan, dan kekuatan pedangnya cukup untuk mengguncang dunia. Di tengah angin kencang, Suantong berdiri tegak, rambutnya menari-nari dengan liar, dan pakaiannya berkibar, tetapi wajahnya tetap fokus dan acuh tak acuh. Ada suara pedang membelah udara, dan cahaya pedang tajam mengarah langsung ke depan Suantong. 72 pembunuhan di api penyucian. Neraka tak berujung. Raungan Dong Dian datang, disertai dengan cahaya pedang dan bayangan pedang kedap udara, seperti jaring yang mengelilingi Suantong, dan dalam sekejap, Suantong terjebak dalam jebakan tanpa ada cara untuk melakukannya. Melarikan diri. Dan pedang ini juga menyerang di depan Santong. Wajah Suantong masih mencibir. Pada saat pedang menghantam, Suantong sedikit mengangkat dua jari dan menjepitnya di depannya. Hanya terdengar suara, dang, yang tajam, dan kedua jari Suantong tampak seperti senjata baja. Dijepit.
Saat berikutnya, sosok Dongdian muncul dari angin. Pedang tajamnya tiba-tiba tersangkut di antara jari-jari Suantong. Ini. Dongdian tidak bisa menahan ekspresi ngeri di matanya, menatap Santong dengan kaget. Haha. 72 pembunuhan di api penyucian. Nama yang sombong, bahkan aku tidak berani mengambil nama pedang yang begitu sombong. Suantong menjepit pedang Dongdian dan mulai mengejek, apakah kamu benar-benar pernah ke api penyucian? Dengan kata lain, apakah kamu benar-benar melihat api penyucian? Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu api penyucian. Tangan Suantong yang lain meraih kerah Dongdian dan menariknya ke depannya. Dia bertemu dengan mata Suantong. Dongdian menatap Suantong dengan sepasang mata terkejut. Bunga ajaib di mata. Wajah tersenyum di bunga ajaib itu sepertinya mengejek Dongdian karena tidak melebih-lebihkan kemampuannya. Pada saat ini, Dongdian sepertinya melihat sesuatu di dalam bunga ajaib yang membuatnya takut, membuatnya gemetar, tubuhnya lemas, dan dia berlutut di depan Suantong. Kali ini, wajah tersenyum muncul di mata Dongdian, yang terlihat seperti senyuman tapi bukan senyuman, ekspresi yang terlihat seperti menangis tapi bukan menangis. Suantong melemparkan Dongdian ke tanah dan terkekeh, apakah seorang pejuang di alam kuasi Dao hanya memiliki kekuatan sebesar ini? Itu benar-benar mengecewakanku. Tuan! Lepaskan! Tuanku! Liu En berseru pada saat ini, dia mengeluarkan pedang tajam dari tas penyimpanannya, memandang Santong dengan dingin dan berteriak. Suantong mengabaikan Dongdian dan memandang Tangsu, Liu En dan yang lainnya sambil mencibir. Pedang Iblis. Suantong mengangkat tangannya dan pedang iblis itu terbang keluar dari tas penyimpanan dan mendarat di telapak tangannya. Memegang pedang iblis di tangannya, Suantong berjalan menuju Liu En selangkah demi selangkah. Liu En mundur terus-menerus, dan akhirnya dia mengertakkan giginya, mengayunkan pedang di tangannya, dan memukul langsung wajah Lin Bai dengan pedang yang dingin dan kejam. Dongdian masih memiliki beberapa nilai guna, tetapi kamu bahkan tidak memiliki nilai guna. Karena tidak ada nilai guna, itu adalah limbah, dan limbah tidak memenuhi syarat untuk bertahan hidup. Suantong memandang Liu En dengan jijik dan mengangkat iblisnya pedang dengan satu ayunan, cahaya pedang yang tajam jatuh dan menghancurkan kekuatan pedang Liu En, dan pada saat yang sama, kepala Liu En terbang dengan satu pedang. Satu pedang. Liu En akan mati. Saudara muda Liu En. Tangsu dan Mo Ling berteriak. Setelah membunuh Liu En, Suantong tidak berhenti, berjalan menuju Mo Ling, dia terkekeh dan berkata, aku baru saja mengatakan bahwa kamu baik padaku. Itu semua karena kamu sehingga aku bisa melihat terang hari lagi. Aku juga berjanji kamu akan melakukannya. Aku akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit, jangan khawatir, ilmu pedangku pasti akan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih kejam daripada milik Lin Bai, dan aku tidak akan pernah membuatmu kesakitan. Jangan takutlah, nak. Suantong berjalan di depan Mo Ling. Tersenyum dingin. Mo Ling merasa ngeri ketika dia melihat senyum Suantong. Saat berikutnya dia mengeluarkan pedang tajam dari tas penyimpanannya. Itu adalah pedang tajam yang seluruhnya hitam dan berlumuran racun. Mo Ling jarang menggunakan ilmu pedang di hadapan pendekar biasa, karena ilmu pedang yang dipraktikkan Mo Ling adalah ilmu pedang yang beracun. Setelah pedangnya terhunus pasti akan membunuh orang, maka dalam perdebatan dan kompetisi biasa, Mo Ling jarang menggunakan pedang. Namun bukan berarti Mo Ling tidak bisa menggunakan pedang, sebaliknya, bakat ilmu pedang Mo Ling sangat tinggi, bahkan tidak kalah dengan Tang Su dan Liu En. Kematian. Mo Ling mengatupkan gigi peraknya dan menghunuskan pedang dengan seluruh kekuatannya. Bayangan pedang itu terbelah menjadi 9 dan menyerang semua titik fatal di tubuh Lin Bai. Suantong tersenyum menghina, sama sekali tidak memperhitungkan keterampilan pedang Mo Ling. Pedang iblis itu hanya terangkat dan jatuh sesaat, menerobos keterampilan pedang Mo Ling, dan meninggalkan bekas darah yang tak terhapuskan di tenggorokan Mo Ling. Wajah Mo Ling dengan cepat menjadi pucat, dan dia berlutut di tanah, menutupi tenggorokannya. Lihat, aku bilang pedangku lebih cepat dari Lin Bai, kamu tidak akan merasakan sakitnya. Suantong berjalan ke arah Mo Ling dan tersenyum bangga, seolah dia sedang memamerkan ilmu pedangnya kepada Mo Ling. Mo Ling menatap Suantong dengan mata melotot, dan akhirnya jatuh ke tanah tanpa daya, dengan darah mengalir ke seluruh tanah.